komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu amat sangat dibutuhkan menggulirkan angket. Nah, kita udah jawab, itu bagus, itu hak konstitusional. Ya. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Ya, kalau menurut saya sih Partai Golkar tidak mendukung. Kita nggak tahu partai yang lain. Dan saya tidak bisa berbicara atas nama yang lain. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Wacana pengguliran hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu menemui jalan berliku. Partai-partai pendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyatakan sikap mendorong hak angket tapi menanti sikap resmi dari PDI Perjuangan terlebih dahulu. Surya Paloh pun berencana bertemu dengan Megawati Soekarno Putri yang disebut amat sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Sementara partai-partai pendukung Prabowo Gibran menegaskan akan menolak hak angket. Jalan berliku pengguliran hak angket, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan. Ada pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Selamat malam, Prof. Juanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Sekjen dari Partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat malam Bang Taslim. Malam. Ada politisi PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam Mbak Nana. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Yandri Susanto. Selamat malam Bang Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Analis politik dari Universitas Al-Azhar Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang. Malam Mbak Nana. Dan seperti biasa meskipun pemilunya sudah selesai ya tanggal 14 Februari, tapi kita tetap menginginkan suara-suara kritis generasi muda untuk mendengarkan, untuk bertanya, men-challenge para narasumber saya di sini. Dan kita sudah bergabung langsung dengan teman-teman dari Senma Visip Universitas Mustopo yang hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Mana tepuk tangannya? Nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritisi ataupun ya menyatakan pendapat di forum ini, oke? Sebelum saya bertanya ataupun memulai diskusi, saya akan putarkan dulu pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem berikut ini, Pak Surya Paloh, soal pengguliran hak angket. Kita dengarkan sama-sama. Hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional, diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Oke, saya mau langsung ke Bang Taslim ya. Bang Taslim, koalisi perubahan tampaknya solid menggulirkan hak angket, tapi sekali lagi masih menunggu sikap resmi dari PDI Perjuangan karena bolanya ada di PDI Perjuangan. Kenapa nggak bergerak sendiri? Kenapa harus inisiatifnya nunggu dari PDI Perjuangan, Bang Taslim? Bukan tampaknya, tapi memang sungguh-sungguh demikian. Oke, memang betul-betul solid. Ya, jadi itu di panggung depan tuh kalau, atau panggung belakang? Kalau bicara angket, ujungnya nanti kan proses politik. Kenapa kita menunggu PDIP? Hanya bersama PDIP kita berpeluang untuk memenangkan angket itu. Hitung-hitungan dan seterusnya. Sejak Mas Ganjar mengungkapkan itu di depan publik, kita sudah mempersiapkan diri. Kami di tingkat sekjen, 3 sekjen bahkan sudah masing-masing memverifikasi data, sudah memilah-milah, sudah ada dalam box, tinggal kita antar kapan harus diverifikasi. Ini satu pembuktian atas semua sinyalemen yang berkembang di publik. Urgensi angket adalah membuktikan kebenaran hakiki tentang semua yang terjadi di Republik ini. Jadi menurut saya kami 01 berkehendak bersekutu dengan pihak manapun di Republik ini yang punya itikat baik untuk membuktikan bahwa pemilu kita ini jujur, adil,
tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, tidak ada pemberian dan segala macam. Itu esensinya. Oleh karena itu, angket ini menurut saya harus kita dukung bersama-sama. Lepas dari sikap sendiri-sendiri, harus didukung sebagai sebuah arena pembuktian, sebagai sebuah hak konstitusional parlemen. Yang nanti proses hukum di MK kita juga akan ikuti itu. Jadi tidak apa-apa karena sudah banyak kontroversi, banyak yang berbicara macam-macam, mari kita buktikan. Dan salurannya jelas konstitusional. Jadi pandangan kami clear. Mengapa sekali lagi kami harus bersama-sama PDIP? Karena hanya dengan bergabung dengan PDIP, kami punya peluang untuk memenangkan semua persoalan-persoalan yang kami angkat di angket ini. Oke, tapi kalau misalnya nanti kemudian PDI Perjuangan akhirnya tidak jadi menggulirkan hak angket, Koalisi Perubahan mundur. Jangan tidak jadi dulu, ini kan proses. Kalau sekedar mengajukan 25 anggota lebih dari satu fraksi, kami sendiri bisa. Tapi prosesnya nanti kan di paripurna. Di paripurna itu mau tidak mau, mungkin Dedi bisa karena jelaskan. ketua DPR-nya mau adalah tidak mau, PDI bukan hanya Perjuangan. itu. Ini nanti kan hitung jumlah-jumlahnya. Jadi kita sudah mempertimbangkan sedemikian jauh. Intinya sekali lagi kita mau katakan, kita ingin bersama-sama dengan siapapun di Republik ini yang punya etikat baik, yang punya kehormatan, yang punya martabat untuk bersama-sama menjadikan pemilu ini legitimate. Supaya kita juga mau bantu pemerintah yang akan datang, supaya nggak diganggu lagi sama rakyat. Mau apa lagi, angket sudah ada kok, misalnya begitu. Oke, saya mau ke Bang Deddy. Jadi dari koalisinya Mas Anies, Koalisi Perubahan, Nasdem, PKB dan juga PKS ini menunggu inisiatif dari PDI Perjuangan. Karena hanya bersama dengan PDI Perjuangan angket ini bisa bergulir. Tapi tampaknya PDI Perjuangan adem ayem aja. Nggak ada satupun yang ngomong, baru Bang Deddy, baru Bang Adian nih. Sekjen, Ketua DPR, Mbak Puan, belum ada yang ngomong. Bu Mega juga belum bersuara. Yang kenceng cuma Mas Ganjar. Kenapa? Apakah memang di internal PDI Perjuangan sendiri belum yakin mau menggulirkan angket? Boleh nggak sebelum saya jawab itu supaya publik jelas, nih anak-anak mahasiswa biar jelas kita bicara dari akar masalah dulu ya. Pertama saya mau tanggapi tadi kutipan survei dari LSI. Kita tahu LSI itu kan konsultannya 02 ya. Lalu yang kedua kita tidak punya benchmarking dari lembaga survei lain. Jadi hanya itu yang ada pada kita. Tapi tadi cukup tinggi sih, terbelah. Ya, yang satu yang menarik di situ adalah ternyata 30% lebih pemilih 02 itu percaya bahwa pemilu kemarin tidak jujur. Lalu mari kita berangkat kepada kenapa usulan hak angket muncul. Urgensinya apa? Tentu bagi mereka yang merasa dirinya sudah dimenangkan oleh quick count, merasa itu nggak perlu buang-buang energi, pengennya kan cepat-cepat bagi-bagi jabatan biar jelas kan begitu. Tetapi bagi 42% rakyat versi quick count, itu masih banyak question mark yang harus dijawab. Lalu pertanyaannya kemudian, ini Bawaslu komen, KPU komen, Presiden komen, yang seharusnya mereka nggak perlu komentar. Kenapa? Karena ini adalah tugas hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR. Jadi seharusnya mereka tidak usah komentar. Dan yang saya pahami, yang namanya hak angket ini, tidak ada urusannya dengan perolehan suara pemilu. Tidak ada urusannya dengan soal sengketa pemilu. Tidak ada urusannya soal prosedur atau pelanggaran atau apapun dalam pemilu. Misalnya soal penghitungan suara itu kan ada di KPU. Silakan KPU jalan. Soal pelanggaran segala macam itu nanti urusannya Bawaslu. Nanti biar silakan. Prof. Juanda nih yang menjelaskan. Ya, jalan silakan. Mekanismenya. Lalu soal nanti sengketa hasil pemilu setelah penghitungan suara disahkan oleh KPU, nanti urusannya di MK. Itu silakan jalan. Kita nggak boleh halangi proses itu. Karena terlalu mahal untuk dihalangi. Tetapi kita juga ingin belajar dari apa yang terjadi kemarin, ya, untuk meletakkan fondasi dan benchmarking supaya pemilu ke depan menjadi lebih baik. Ada dua hal yang paling penting kalau menurut kami. Pertama, untuk memberi kepercayaan bagi masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu kemarin memang sudah sejalan, inline dengan yang namanya undang-undang yang terkait dengan kepemiluan. Institusi-institusi yang ada sudah bekerja sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang dan konstitusi. Yang kedua, kita mau tahu apakah pengelola kekuasaan, pemegang kekuasaan sudah menggunakan kekuasaannya secara benar tanpa
keberpihakan yang menyebabkan untung atau ruginya pasangan calon tertentu. ya. Jadi ini yang mau kita lihat. Adjektifnya berarti presiden kan Loh. dalam hal ini. Kan tadi ada dua. Ya, kan tapi salah satunya bukan hanya adjektif presiden. dari hak angket ini Nah ini presiden. dengar, Saya mau tanya nih ke Prof. Bentar dulu, Juanda. saya jelaskan dulu. Ini kita jangan lompat-lompat. Ini kan Ya. proses belajar ya. Kita bukan debat kusir. Ya. Misalnya kita mau tanya, ya. Pertama soal katakan bansos. Bagaimana? Itu nanti dulu ini dijawab Loh dulu ini yang kan soal supaya PDI jelas Perjuangan. amandemen itu, Iya. baru kita bicara soal Itu apakah nanti PDIP. tujuannya. Ya udahlah dia terus skenario Ya. sama Oke, Sinana makanya kita susah jangan melawan. jangan di ini, Jadi jangan gini, digeser. oke, PDI bagaimana? Perjuangan Apakah dulu. menunggu PDI Perjuangan? Kalau sikap PDI Perjuangan sampai sekarang jelas, ya bahwa hak angket itu tentu kita akan gulirkan untuk apa? Untuk yaitu tadi, supaya nanti siapapun yang terpilih sebagai presiden tidak lagi dibebani oleh masalah-masalah kecurigaan rakyat, ya kecurigaan 42% rakyat versi Ya. quick count tentang legitimasi pemilu ini. Oke. Kan begitu. Yang kedua banyak hal yang harus kita pelajari untuk nanti periode berikutnya ini kita bisa memperbaiki undang-undang yang ada. Baik. Jadi udah jadi keputusan resmi belum hak angket ini di internal PDI Perjuangan? Itu akan diumumkan nanti oleh oleh DPP partai karena kan kita masih dalam masa reses. Tanggal 5 nanti baru masa sidang. Oke, karena kami dapat informasi Ketua DPR Mbak Puan Maharani belum setuju nih dengan pengguliran hak angket. Ya informasinya dari siapa? Ya makanya kita konfirmasi. Ya, Ini Bang Taslim ketawa-ketawa nanti nih. tinggal kontak Ibu Puan saja. Ya, Oke. saya kira saya kan hanya diberi tugas untuk menyatakan pada hari ini di forum ini bahwa partai mengatakan hak angket jalan. Oke, Ya. jadi itu sudah menjadi keputusan resmi di Itu yang internal. diperintahkan pada saya. Oke, itu akan diumumkan oleh Ibu Ketua Umum nanti. Itu yang diperintahkan pada saya menyampaikan hak angket kita akan jalan. Oke, karena berarti udah ada jawabannya hak angket akan jalan, Bang Taslim. Tapi saya ingin putarkan dulu nih pernyataannya Bang Surya Paloh yang kayaknya pengen ketemu dengan Bu Mega. Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega. Kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Oke, saya ke Bang Taslim lagi. Bang Taslim, ini tujuannya Pak Surya mau ketemu Bu Mega ini apa? Amat sangat dibutuhkan. Ini akan membahas pengguliran hak angket Jadi, atau posisi politik? Pertemuan-pertemuan antar tokoh bangsa ini kan sebuah keniscayaan. Ya kan? Saya mengutip pandangan Pak Guntur Soekarno Putra, dia mengatakan kalau tokoh sekaliber Mbak Mega, Pak Surya Paloh dan lain-lain minum teh saja nggak ngomong apa-apa, itu sudah banyak ketenangan di publik. Oke. Jadi silaturahmi itu sebuah keniscayaan dan bagi Pak Surya Paloh dia siap bertemu siapa saja, apalagi Ibu Mega. Itu poinnya sebenarnya. Oke. Jadi ingin bertemu dengan siapa saja, kapan saja, tinggal diatur. Ya itu baik buat bangsa. Tapi ini udah berkali-kali ataupun kemarin-kemarin belum pernah ada pertemuan Bu Mega dengan Pak Surya. Hubungannya kan kemarin nggak baik. Terus sekarang habis pemilu lagi bicara hak angket terus tiba-tiba mereka duduk minum teh berdua. Hubungan- Itu kan menimbulkan hubungan spekulasi. Kalau baik. dulu AHY tiap hari nyerang Jokowi juga Hubungan- boleh jadi menteri. Hubungan Ya. baik dan Kan tidak ini baik itu beda, kan ini dua relatif. tokoh senior. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi saya bilang kita mengenyampingkan semua ego-ego yang lebih rendah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, jadi Itu ini poinnya. untuk membahas hak angket kan berarti pertemuan Ya, tentu antara di Pak antara Surya lain, dengan kan Bu Mega. dinamika Dan politiknya posisi politik seperti apakah akan itu. koalisi atau oposisi gitu. Enggak, itu masih terlalu jauh. Kita masih memperhatikan Yang penting memperbaiki rekapitulasi hubungan manual. dulu antara Pak Surya dengan Bu Pokoknya Mega. kita komunikasi dulu. Memperbaiki hubungan itu bagian dari komunikasi. Oke, memperbaiki bertemu itu bagian dari memperbaiki Bertemu itu komunikasi. bagian dari silaturahmi. Itu ciri khas kita. Bertemu pasti berbicara tentang merancang masa depan bangsa. Bukan Oke. soal belakang, lu jangan suka narik ke belakang. Ya, ya. Kan, tapi kan soalnya nggak pernah ini. Bu Mega sama Pak Surya ketemu kan kemarin hubungannya kurang harmonis. Menurutmu. Iya, sekarang yang kurang harmonis. Kita ini- kita ini Bu Puan pergi ke Nasdem juga. Kita ini tapi Bu Mega tetangga. belum pernah ketemu Pak Satu Surya. kelurahan dekat kok. Iya, iya. Apalagi deket ya, satu kelurahan di Menteng. Saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini yang kita dengar Bu Mega akan ketemu dengan Pak JK. Informasinya Pak JK akan menjadi jembatan nih antara pertemuan Pak Surya dengan Bu Mega. Saya kira Bu Mega dengan Pak Surya Paloh nggak perlu jembatan untuk ketemu. Dimanapun saya kira kepentingan bangsa memanggil, saya kira mereka akan bertemu dengan sendirinya. Tetapi kan kita melihat tentu
waktu, tempat dan sebagainya itu kan itu bukan hal yang mudah. Saya kasih tahu aja, Bu Mega satu hari itu bisa menerima sampai 40-60 orang loh dari seluruh Indonesia. Dan itu untuk jadwalnya itu mah bisa urusannya sampai 2-3 bulan baru ini. Tetapi kalau menyangkut kepentingan bangsa, mari kita lihat. Jadi ini mau konsolidasi politik, konsolidasi kekuatan politik Bu Mega dengan Pak Surya ini, Bang Taslim berarti ketawa-ketawa nih. Ya itu kan menurut Nana. Ya, itu kalau kan menurut saya katanya gini, tadi merancang loh, Bu, masa depan Indonesia yang lebih baik, berarti konsolidasi kekuatan lalu politik. apakah itu orang harus Budaya kita Ketua Umum sempitkan partai. dengan hanya Pak Surya Paloh dengan Bu Mega bertemu? Ini Kan hostnya sekjen galak partai banget juga bisa, ketua fraksi di DPR juga bisa. Tapi kan tadi Pak Surya udah bilang bertemu dengan Bu Mega amat sangat dibutuhkan. Ya bertemu dengan Bu Mega itu kan bisa langsung bisa tidak langsung. Ya. Artinya udah ada dengan video call utusan. hari gini dengan Zoom juga Oh, bisa. udah ada utusan yang ketemu. Oh, lu tenang aja Nana. Oke. Jadi mau ketemu nggak Bu Mega dengan Pak Surya? Saya nggak bisa mewakili Bu Mega urusan itu. Harus tanya Tapi Bu kan Mega silaturahmi kamu. masa nggak mau? Kamu juga framingnya begitu. Lu kan silaturahmi tadi dibilang Bang Loh, Taslim. ya kan saya nggak bisa jawab. Oke, Kamu harus tanya berarti Ibu Mega masih dong. menimbang-nimbang. Padahal Nasdem udah terbuka Kalau banget begini loh. gua pulang nih, Cie. Oke, jangan gitu dong. Politisi gak boleh baperan. Saya mau ke Bang Yandri. Bang Yandri, Bercanda. ini kalau misalnya dalam komposisi koalisi di parlemen ya, koalisinya Prabowo Gibran itu jumlahnya 45%. Kalau dibanding koalisinya Anies dengan koalisinya Ganjar yang jumlahnya 55%. Berarti koalisi Anda, koalisi Prabowo Gibran yang jumlahnya 45% itu nggak bisa nih mencegah Ya. pengguliran hak angket kalau koalisinya Anies dengan Ganjar bersatu. Ini gimana Bang Yandri? Sebelum ke sana tentu kami dari PAN ya berterima kasih kepada seluruh Indonesia, kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, pokoknya semua anak bangsa lah. Alhamdulillah tanggal 14 Februari itu berjalan baik dan lancar, damai. Tapi ada 31%. Bahkan sampai hari ini masyarakat yang menilai ada masyarakat kecurangan pemilihnya. itu biasa. Prabowo biasa. Gibran 30% Itu kan juga cara pandang juga kita hormati. Oke. Tapi kan masih lebih tinggi yang percaya ada kejujuran. Ya. Apalagi tadi misalkan puas di atas 84%. Artinya kita hargai suara rakyat itu. Nah kemudian kalau ada langkah-langkah politik teman-teman dari 01, 03, ya kita hormati, itu kan hak masing-masing partai. Oke. Tapi kalau dari 02, kami berpandangan begini, persoalan dinamisasi pemilu itu kanal-kanal yang sudah kita buat. Ya, saya alhamdulillah sebagai wakil ketua Pansus pembuat undang-undang pilkada di Komisi 2 dulu dan wakil ketua Pansus undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Termasuk sudah jelas di Undang-Undang Dasar 45 tentang MK. Artinya tahapan pemilu itu sudah diatur sedemikian rupa karena estafet kepemimpinan itu tidak bisa ditunda. Oke. Tanggal 20 Oktober itu harus terjadi pergantian presiden. Ya. Ya, walaupun tadi Bang Didi bilang itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Oke, itu kita hormati. Tapi dari sisi teknis, Mbak Nana, Ya hak angket kan tidak iya, hak angket, mempengaruhi hak angket, proses oke. pemilu. Dari teknis hak angket ini, dari sisa waktu yang tersedia, sekarang kan masih reses, tanggal 5 Maret baru masuk. Tanggal 5 Maret baru masuk itu seminggu biasanya DPR itu menyusun agenda. Ya. Udah 1 minggu. Setelah itu baru mungkin komisi-komisi rapat dengan para menteri atau sebagainya. Nah, usul dari hak angket itu kan minimal 25 orang dengan fraksi yang berbeda. Oke. Dari itu baru dimasukkan ke Bamus. Betul. Bamus itu ya pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Apakah Pimpinan itu DPR-nya disetujui? 3 dari koalisi 1 dan 3. Ya enggak, apakah itu disetujui atau tidak kan masih ada dinamisasi. Oke. Kemudian kalaupun setuju misalkan baru bawa ke paripurna. Nah, itu mungkin perlu waktu lebih kurang sudah 1 bulan. Sementara jadwal reses DPR dari sisa waktu dari Ya. bulan Maret sampai bulan Agustus itu 2 kali reses. Nah, artinya gini Mbak Nana, dari sisi teknis waktu nggak cukup. Dan Untuk periode ini. nggak cukup. Dan dalam tata kelola perundang-undangan kita itu tidak ada istilah carry over, tidak ada pelimpahan wewenang atau pelimpahan tanggung jawab dari periode sekarang ke periode berikutnya. Oke, jadi nanti DPR. nggak bisa Berhenti, ya di periode berhenti. ke periodenya Pak Prabowo Gibran nggak bisa ada hak Nggak bisa, angket. jadi periode DPR berikut itu beda lagi, termasuk undang-undang. Rancangan undang-undang semuanya tidak ada carry over. Maka ada prolegnas setiap periode itu kita susun. Jadi nah, oleh hak karena itu angket harus menurut sekarang saya, atau- menurut PAN, dari sisi waktu nggak memungkinkan. Karena hak angket itu tentu banyak melibatkan para pihak yang Ya. akan dipanggil, yang akan diselidiki, dan sebagainya. Dari proses menurut saya, tapi silakan kalau teman-teman memang berkeyakinan ya kita juga nggak. Tapi menurut kami itu sesuatu yang tidak mungkin dari Oke, sisi waktu. dari ya. sisi waktu, Kemudian secara dari sisi anggaran teknis. juga ya buang-buang anggaran menurut saya. Ya kan buat apa kita lagi setru lagi ya kan? Ya biasa kalau kontestasi itu kan kita mencari pemimpin, bukan mencari permusuhan. Ada yang kalah, ada yang menang. Kan saya kira ya kita hormati hasil pemilu dan kita tunggu
hasil rekapitulasi Tapi manual. dari sisi komposisi Enggak, parlemen rekapitulasi memungkinkan. manual, KPU kita tunggu. Dan nanti bila mana misalkan teman-teman 03 dan 01 menyatakan ada kecurangan, di mana kecurangan itu? Apa bentuk kecurangan itu? Semuanya sudah siapkan, ada di MK. MK bisa membatalkan kok. Oke. Bisa juga ada pemilu ulang, ada pemilu susulan bisa. Nah artinya Ikuti aja menurut prosesnya di MK. kami cukup dengan kalau pun ada evaluasi di DPR itu sudah ada komisi 2. Ya, Saya 2 bisa periode di raker komisi di situ. 2. Bisa Ya. raker dibuka Oke. sepanjang masa, boleh. Ya. Kalau belum cukup periode ini sambung lagi periode berikutnya, itu boleh kalau di komisi kan. Artinya boleh dibuka kesimpulan-kesimpulan rapat itu boleh. Tapi persoalan hak angket, hak interpelasi, rancangan undang-undang itu tidak ada istilah Oke. carry over. Jadi Mbak dari Nana. koalisinya Jadi PAN Prabowo Gibran, berpandangan hak angket itu dari sisi waktu dan teknis tidak mungkin dan dari sisi pelaksanaan pemilu bayangkan tadi masyarakat 80% puas, 95 bahkan di eksepol puas, Oke. pengakuan jujur juga sangat tinggi. Artinya kita hargai juga. Masyarakat ini mau cepat mau guyup. Kenapa kita harus bertengkar terus? Kita kan harus membangun bangsa ini dengan baik. Oke, oke, silakan Bang Deddy. Ya kan saya jadi heran kalau dibilang apa namanya hak angket itu malah permusuhan, kan aneh gitu kalau menurut saya. Jadi soal apakah nanti cukup waktu atau tidak cukup waktu ya kita serahkan pada mekanisme yang ada. Tetapi kita punya tanggung jawab moral untuk memberi jawaban kepada masyarakat yang merasa tidak puas, yang merasa ada kekurangan, yang merasa ada kecurangan. Dan yang paling penting bukan soal prosedural pemilunya, tetapi bagaimana undang-undang itu dijalankan, bagaimana kekuasaan dikelola. Pemegang kekuasaan. Pengelola kekuasaan. Berarti presiden. Presiden, menteri-menteri, lembaga, Ya. kan kita harus tahu. Iya, kalau evaluasi, Bang Deddy. Sebentar dong, gantian dong. Ya, kan ini tidak hanya satu. Kita perlu bicara dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan PJ-PJ yang kita dengar di banyak tempat bekerja Bicara untuk Kapolri, calon. Iya dong, TNI. dengan Kemendagri. Tentang Kementerian Sosial, bagaimana itu cerita tentang bansos penyalurannya seperti itu. Apakah datanya benar atau tidak dan segala macam. Kita perlu bicara dengan Badan Pangan Nasional. Kita perlu bicara dengan Kementerian Keuangan. Bagaimana itu cerita ada anggaran yang dikopling dari masing-masing lembaga negara kementerian untuk beli bansos. Ini soal undang-undang APBN dan sebagainya. Tentang perangkat-perangkat desa yang dipanggil, diajak kampanye, digerakkan. Makanya saya bilang tadi, ini nggak ada urusannya dengan sengketa pemilu. Ini tidak ada urusannya dengan siapa yang menang dalam pemilu ini. Kita ingin tahu apakah kekuasaan ini digunakan dengan adab dan etika yang benar sesuai harapan kita semua. Baik. Itu yang paling mendasar. Apakah cukup sampai Oktober? Nggak ada urusan. Kalau kita cuma sempat membahas beberapa persoalan, setidaknya ada kanalisasi bagi masyarakat bahwa DPR mengerjakan itu daripada orang teriak di jalanan. Saya kira kita hormatilah itu. Oke, silakan Bang Henry. Ya itu nggak apa-apa, sikap PDP begitu nggak apa. Tapi menurut kami kalau masalah evaluasi tadi kan bisa di Komisi 2, bisa diperdalam di situ kan. Tapi kan nggak bisa mengundang kementerian yang bukan mitranya Komisi 2. Ya kalau Seperti misalkan tadi, Kementerian Keuangan, masalah bansos Kementerian kan ada di Komisi Sosial. 8, ya kan. Masalah Mendagri ada di Komisi 2. Oh jadi raker aja dengan komisi-komisi Ya terkait. cukup, dan itu Oke. kesimpulan raker itu mengikat di Undang-Undang MD 3 gitu loh. Jadi menurut saya, ya tapi sekali lagi ya kita hormati masing-masing partai, kita hormati. Tapi menurut PAN tidak perlu itu hak angket kan, cukup kita akhiri kalau ada persoalan di pemilu di MK cukup. Nah, kalau persoalan-persoalan lain, masalah anggaran, masalah pelaksanaan KPU, Bawaslu, ya kita kan ada Komisi 2 dan itu bisa siang malam kok dicecar atau apa, ya kan? Dan tidak perlu menggunakan anggaran negara yang lain, cukup dengan anggaran itu. Oke, Kang Ujang, saya ingin Anda menganalisa seberapa besar kemudian pengguliran hak angket ini bisa terwujud kalau melihat komposisi partai-partai di koalisinya Mas Anies dan juga koalisinya Mas Ganjar. Ya kalau kita bicara komposisi awal, tentu pihak yang katakanlah yang mengusung, yang mendorong itu 0103 masih lebih kuat, lebih banyak. Tetapi biasanya dalam perjalanannya, ini kalau bahasa saya akan dibredel gitu, akan gembos. Yang dibredel apa nih? Ya begini, dalam konteks ini kan ada politik, jalur politik. Tentu kalau jalur politik saya melihat akan dihadapi dengan kekuatan politik juga. Nah dalam konteks begini, biasanya presiden kan begini, Pak Jokowi biasanya ingin punya legacy yang baik terkait dengan pemilu. Nah sekarang kan dituduh nih, dugaan, kecurangan. Ini kan Tentu, pemegang kekuasaan, berarti ya, adjektifnya ya, nanti artinya adalah dalam, objeknya presiden nih ya, sebagai dalam pemegang konteks kekuasaan dan itu saya menteri-menteri di bawahnya. meyakini Pak Jokowi tidak akan tinggal diam. Karena dianggap, mohon maaf tanda petik, dituduh, ada kecurangan, ada kekuasaan kan begitu. Nah dalam konteks itu, maka saya melihat dalam
fragmentasi politik yang ada ya pasti yang akan dicuri tuh. Misalkan PKB seperti apa nanti mengorek-orek persoalan kesalahannya Cak Imin misalkan pasti nih saya meyakini ya. Anda merasa bahwa Anda menilai bahwa Cak Imin ataupun PKB nggak akan kuat imannya ya? Saya meyakini itu karena berdasarkan begini. Ketika misalkan periode yang pertama saja P3 ada di oposisi dipecah. Bahkan ada yang terkena kasus ketuanya umumnya jelas ya. Golkar juga dipecah. Partai berkarya juga bercah. Ini pengalaman. Nah dalam konteks ini saya meyakini itu gitu loh. Dan daya tahan PKB itu tidak kuat. Kalau melihat mohon maaf ya ada persoalan-persoalan hukum yang menimpa petinggi PKB itu. Yang kedua kita bicara P3. P3 ini rawan. Lawan bahasa saya lawan ditekan. Sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan 4%. Nah dalam perjuangannya ini kadang-kadang membutuhkan perlindungan. Perlindungan kekuasaan. Iya dan dalam konteks itu saya meyakini oke lah, misalkan Nasdem, Bang Hermawi Taslim, oke misalkan. Lalu PKS, PDIP, PKS ini mohon maaf di belakang layar juga agak bergeser bergeser untuk cari kabinet. PKS juga nggak akan kuat imannya. Iya. Menurut Kang Ujang. Ya saya meyakini ada. Ini tinggal PDI sama Nasdem doang nih ntar. Dalam konteks ini ya kita hormati itu sebagai perjuangan politik. Tetapi apakah cukup kuat daya tahannya untuk tadi ya menghadapi kekuatan yang sekarang yang dimiliki oleh Pak Jokowi? Yang menurut saya masih kuat begitu. Jadi menurut Anda, kesimpulan Anda agak sulit ya kalau hak angket ini bisa terwujud? Agak berat. Berat. Begitu. Tentu banyak berat dari tadi sisi waktu dan segala macam termasuk itu tadi seperti dia cerita. Penggunaan instrumen-instrumen hukum kekuasaan untuk menekan ya para politisi ini. Dan itu saya kira tidak hanya terjadi di PKB atau yang lain, mungkin di PD Perjuangan juga sedang terjadi hari-hari ini. Sebagaimana kemarin dialamin PAN dan Golkar kan. Kalau PAN nggak pernah ditekan sih. Ya benar. Kita 2 kali dukung Prabowo udah ketiga kali, Bang. Ya enggak. Betul. Kalau kita buka koran PAN nggak aja, punya kasus, PAN. Kalau kita buka aja koran sekarang, iya itu kan baru katanya. Google, nggak ada. Kita buka Google-nya nggak anak ada juga itu. tahu Kalau PAN semua. memang udah 3 kali dukung Prabowo. Dulu waktu Jokowi berkuasa 2 kali kita lawan kok. Nggak ada masalah. Ada yang belok di tikungan dulu kan, loh. karena kasus juga kita lihat di Nggak media. ada tuh. Nggak ada kalau PAN nggak ada kasus kalau PAN. Saya mau ke Prof Juanda. Soal impor-impor itu loh. Yang nggak ada itu bukan zaman Bang Jul itu. Ke Prof Juanda. Prof Juanda, dari sisi pakar hukum tata negara, bagaimana kemudian melihat pengguliran hak angket ini? Ini kan kayaknya adjektifnya ataupun objeknya ini kayaknya presiden dengan menteri-menteri di bawahnya. Penggunaan kekuasaan, pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekuasaan yang diduga menyebabkan kecurangan terhadap pemilu 2024. Ya, saya kira, maaf, suara saya udah. Minum dulu Prof. Minum dulu Prof. Yang anget, ada anget. Oke. Berat memang persoalan negara ini Prof. Gimana Prof? Jadi begini, secara konstitusional hak angket ini kan sudah diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Nah persoalannya memang itu kan ada syarat-syaratnya, mekanismenya ada. Sebenarnya tidak perlu dipersoalan secara besar-besaran. Kenapa itu ada dalam konstitusi? Berarti itu kan memang ya para pembentuk undang-undang dasar dulu sudah melihat ini hak dewan secara kelembagaan ketika dianggap ada sesuatu hal diduga ya pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting strategis berdampak luas terhadap bangsa negara ini bertentangan dengan undang-undang, maka ini boleh dipakai. Itu satu ya. Nah sasarannya kemana? Ya saya katakan itu memang mitra dari DPR itu adalah presiden. Mengontrol itu adalah DPR atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Nah artinya ketika ada DPR dengan syarat 25 anggota DPR plus 1 fraksi lain mengatakan bahwa oh ini presiden misalnya atau pemerintah, di sana tidak ada kata presiden. Pemerintah. Di dalam undang-undang itu pemerintah. Nah, ada orang mengatakan tidak boleh menafsirkan pemerintah itu terlalu luas. Saya akademisi, boleh dong pemerintah dalam arti luas? Nah, bisa presiden, bisa KPK, bisa KPU, bisa pemerintah dalam arti luas.
Nah, saya tidak tahu kemana kawan-kawan yang merencanakan atau menggagas hak angket ini, apakah mau melihat bagaimana presiden misalnya dalam hal pemilu atau dalam kaitan dengan pemilu. Nah, tapi yang jelas tadi Bang Deddy sudah mengatakan, jelas ini bukan ke urusan pelanggaran pemilu dan bukan juga soal sengketa hasil. Oke. Kalau begitu berarti kebijakan pemerintah. Ya. Kebijakan pemerintah yang mana yang mau diinikan misalnya? Disasar. Disasar. Nah, banyak, luas sekali. Oke. Apakah misalnya berkaitan kemarin itu Pansos misalnya. Apakah misalnya melihat ada enggak infrastruktur di bawahnya? Bukan, artinya ada tidak tindakan pemerintah dalam arti presiden ini ada pertanyaannya, yang berkaitan dengan kebijakan tadi melanggar dari undang-undang misalnya. Ya. Nah, itu yang perlu diselidiki oleh kawan-kawan yang menggagas ini. Persoalannya, apakah ini diterima atau disetujui itu kan nanti. Ya. Nah, jadi sekira tidak ada masalah ini digagaskan dan ini adalah hak konstitusional. Oke. Nah, persoalannya apakah nanti mencukupi 50? Ya. Sebagaimana Bang Ujang tadi kan analisis politiknya, oh ini rentan, ini rawan misalnya. Nah, itu kan menyangkut antibody ya, soal anggota dewan misalnya atau praksi-praksi yang ada. Tapi secara hukum tata negara itu boleh digunakan, boleh tidak. Nah, baik. Saya kira itu. Oke, nanti saya akan bahas lebih dalam dengan Prof. Juanda ya soal batasan-batasan penyelidikannya akan sejauh mana terhadap presiden. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.